Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau menyatakan wa anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala man fariha bidukhuli Ramadan karramallahu jasadahu 'alan nira. Beliau bersabda, barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya terhadap neraka. Maka sudah selayaknya lah kemudian kita bungah, kita gembira menangi bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam kitab Durratun Nasihin, itu disebutkan Rasul bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ah nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mud'imil ji'an was-sha'imina fi syahrir Ramadan. Surga itu rindu kepada 4 orang. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lidahnya. Dan yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, pemirsa YouTube di mana saja berada. Oleh karena itu, agar Ramadan kita lebih terarah, lebih terencana, terisi dengan amal-amalan ibadah, sebaiknya kita memiliki agenda harian. Apa yang dimaksud dengan agenda harian ini adalah agenda yang berisi kegiatan-kegiatan harian kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ini sebagai contoh bagaimana panduan agenda harian di dalam menjalankan ibadah-ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sepertiga malam terakhir misalnya, sholat sunnah ba'diyah, wudhu 2 rakaat, kemudian kita bisa lakukan sholat tahajud, sholat hajat 4 rakaat, bahkan bisa sampai 8 rakaat, kemudian kita lakukan tilawah Quran 1 juz. Pada saat makan sahur, ya, kita makan kurma 3 sampai 7 butir, ditambah minuman madu, minum madu 1 sendok makan, kemudian bisa makan kacang almond 7 butir, bisa minum minyak zaitun 1 sendok makan, makan seporsi kecil aneka buah yang dilumuri madu dan sedikit garam non-rafinasi, kemudian kunyah dengan baik dan perlahan. Dan jangan lupa berdoa, memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk bisa beribadah secara optimal sepanjang hari. Kemudian sholat subuh, sholat sunnah ba'diyah, wudhu 2 rakaat, kemudian sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, kemudian sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi, kemudian tilawah 1 juz, kemudian sholat suruh, kemudian lakukan sedekah. Begitu waktu duha, Anda bisa sholat duha dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Anda bisa lakukan tilawah 1 juz, kemudian Anda bersedekah, kemudian Anda melanjutkan tilawah, atau kemudian Anda bekerja, usahakan tidur siang pukul 11.30 sampai jam 12. Kemudian masuk waktu duhur, ketika masuk waktu duhur, sholat sunnah ba'diyah wudhu 2 rakaat, kemudian sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat, sholat duhur,
kemudian sholat sunnah ba'diyah duhur 4 rakaat, kemudian dilanjutkan tilawah 1 juz atau lanjut terus sampai asar, atau sedekah, ya, kemudian Anda sedekah atau Anda melanjutkan pekerjaan Anda. Begitu masuk asar, Anda sholat sunnah ba'diyah wudu 2 rakaat, kemudian sholat qobliyah asar 4 rakaat, kemudian sholat asar, kemudian dilanjutkan zikir sore, kemudian sedekah, kemudian tilawah sampai adzan maghrib. Kemudian pada saat maghrib, atau Anda bisa mengikuti kajian menjelang maghrib, kajian ba'da asar. Kemudian maghribnya berbuka puasa dengan segelas air hangat, kemudian 3 butir kurma, boleh 7 butir kacang almond, kemudian sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib, kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian sedekah iftar, jangan terlewat, ya, tilawah sampai adzan isya. Kemudian isya, Anda melakukan sholat isya, ya, ba'diyah wudu 2 rakaat, sholat isya, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Anda juga bisa setelah itu sholat tarawih 8 atau 20 rakaat, lanjut witir 3 rakaat di masjid. Jangan lupa setiap hari sedekah, kemudian makan buah. Setelah tarawih itu makan buah dan sayur seporsi sedang, kemudian minum minyak zaitun 1 sendok makan, madu 1 sendok makan. Kalau ada bipolen 1 sendok, kemudian minum propolis 5 tetes dicampur dengan air hangat, kemudian tilawah 1 juz, kemudian lanjut terus sampai mengantuk, kemudian tidur, dan kembali kemudian bangun sepertiga malam terakhir tadi. Ini contoh panduan agenda harian. Mudah-mudahan dengan cara semacam ini, ibadah puasa Ramadan kita lebih bermakna, lebih berpahala, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.